Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan doa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberikan keberkahan dan diberikan kelancaran dalam mempelajari materinya. Berdoa dimulai. Baik, ada kata cukup untuk berdoa. Mungkin untuk hari ini kita 1 jam saja. Saya sudah siapkan materi terkait fluida sampai selesai. Nanti untuk minggu depan akan kita bahas. Nanti akan saya tunjukkan rancangannya sampai kita mendekati tahapan Olimpiade, tingkat kabupaten ya. Kemarin sudah saya kirimkan ini kan ya, petunjuk pelaksanaan untuk OSN tingkat sekarang kan ya. Itu jadi nanti penyisiannya itu akan dilakukan secara online dan akan dipilih di masing-masing provinsi untuk perwakilannya. Nanti mungkin dari selembaran atau brosur yang kemarin saya kirimkan nanti bisa kamu pelajari ya. Nanti juga akan saya ringkas bagaimana untuk teknis pelaksanaannya. Yang jelas pelaksanaannya akan dilaksanakan secara online, jadi akan lebih mempermudah dirimu sendiri juga. Oke, sebentar saya ini dulu, saya ini dulu, saya tampilkan dulu. Saya salah. PPT-nya tadi pagi sudah saya siapkan. Sebentar. Jadi kita sudah mencapai tahapan akhir untuk materi fluida ya. Sebentar, sebelum masuk ke materi fluida kemarin untuk materi lensa dan cermin saya sudah menjelaskan atau belum ya? Materi lensa dan cermin. Bagaimana? Lensa dan cermin kemarin sudah saya bahas atau belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Dan nanti saya bahas untuk minggu depan lensa dan cermin kita menghabiskan fisika serta konsep mata ya. Nanti akan saya bahas juga terkait konsep mata. Nah, ini kita akan latihan soal dulu sebelum kita masuk ke bab selanjutnya ya. Jadi kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa materi. Sebentar. Oke, saya sudah tampilkan. Jadi kemarin untuk fluida dinamis sendiri itu kemarin ada persamaan kontinuitas yang kemarin sudah kita pelajari, persamaan kontinuitas. Kemudian yang kedua persamaan Bernoulli. Kemudian setelah itu kita akan pelajari perkembangannya, contohnya adalah teorema Torricelli. Kemudian kita akan membahas juga selanjutnya itu adalah tentang tabung manometer. Nah, ini nanti banyak rumusnya. Kemudian kita akan bahas juga gaya angkat pesawat. Nah, ini nanti akan saya rangkum jadi 1 jam, nanti 1 jam ke depan kita akan membahas materi-materi ini. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, mungkin ini untuk review aja ya, yang kemarin kira-kira. Nah, kira-kira untuk yang ini kira-kira bisa mengerjakannya nggak ya, kira-kira? Untuk yang ini kira-kira bisa mengerjakan nggak? Ya sudah, saya bahas aja langsung ya. Jadi kalau yang ini sebenarnya sama kayak nomor sebelumnya yang sudah saya berikan kemarin. Jadi di sini ada V1, ada 2 pipa. Yang satu itu diameternya adalah 20 meter. Satu diameternya 20 meter, ini diameternya di 20 meter, di 20 meter, 20 cm, sorry. Kemudian ada pipa yang lebih kecil, D1, D2, atau di sini kita tulis D2 itu sama dengan 10 cm ya. Kemudian V1 itu kita ketahui 30 cm per second. Kemudian V2-nya nggak diketahui. Ya udah, kalau kita mencari kayak gini berarti kita pakai persamaan kontinuitas di mana Q1 sama dengan Q2 kayak kamu kemarin ya. Berarti Q1 sama dengan V1 A1 di mana A1 nanti akhirnya seperti ini. V1, nah A1-nya itu dia adalah 1/4 Pi kali D1 kuadrat gitu. Itu yang kedua juga sama, Q2 sama dengan V2 kali A2 sama dengan V2 dikali 1/4 kali Pi kali D2 kuadrat. Nah, nanti Q1 sama dengan Q2, nanti V1 kali 1/4 Pi D1 kuadrat sama dengan V2 dikali 1/4 kali Pi kali D2 kuadrat. Nah, ini nanti bisa dicoret. Nanti V1 bagi V2 sama dengan
D2 bagi D1 kuadrat, atau nanti bisa ditulis 10 bagi 20, hasilnya adalah kuadrat, hasilnya adalah 1/4, maka nanti V2 sama dengan 4 kali V1. Akhirnya 4 kali dari hasilnya 30, yaitu hasilnya akhirnya 120 cm/second. Nah, seperti ini. Silakan ditulis. Jadi ini sama kayak soal nomor berapa yang kemarin saya berikan ke kamu. Intinya kayak gini. Jadi ini kita pakai konsep perbandingan. Kita nggak usah ngitung luas penampangannya berapa. Luas penampangannya dalam angka eksak nggak perlu. Jadi cukup kita tuliskan aja. Pi-nya tetap tulis pi, seperempatnya kita tulis seperempat kayak gitu. Ya, silakan ditulis dulu. Nah, ini untuk materi yang pertama ya. Jadi persamaan kontinuitas itu materinya yang paling awal. Di mana ini nanti setelah ini kita akan tahu nih materi yang lebih expert dibandingkan yang ini. Nanti akan saya tunjukkan. Yang ini untuk materi ini termasuk lumayan simpel ya ini nanti. Cuma nanti kita di sini nggak banyak menurunkan rumus ya. Jadi nanti saya akan memberikan kebanyakan adalah rumus jadi. Kenapa saya rekomendasikan kita menggunakan rumus jadi? Karena untuk mempercepat proses dari perhitungannya sendiri. Kalau kita turunkan satu persatu rumusnya itu nanti akan memakan banyak waktu. Sedangkan satu soal saja itu kadang hanya diberikan waktu kurang lebih 3 sampai 4 menit. 3 sampai 4 menit ini kalau kita menurunkan rumus waktunya tidak akan cukup. Seperti itu. Ya, nanti kalau sudah selesai catat bilang ya. Sudah cetak selesai, Pak. Oke. Nah, kita akan membahas materi selanjutnya. Jadi kemarin aku sudah membahas nih terkait debit aliran fluida. Kemarin juga sudah saya bagikan tentang PDF-nya ya. Nah, di sini aku cuma mau mengingatkan lagi sih terkait pengertian debit air ya. Jadi ini debit aliran air itu dia adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam waktu tertentu. Jadi dia itu bisa dikatakan Q sama dengan perubahan volume ya per perubahan waktu kayak gitu. Di mana nanti Q itu dia bisa ditulis hasil antara kecepatan luas penampang dan kecepatan aliran air kayak gitu. Nah, kalau persamaan kontinuitas itu dia pengertiannya adalah bahwa massa suatu fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang yang lain dengan massa yang sama kayak gitu. Nah, ini persamaan kontinuitas itu dinyatakan dalam persamaan matematika seperti ini. Nah, sedangkan yang ini rumus cepat ini silakan ditulis ya. Jadi kalau kita ada
misalkan nih diketahui nih R1 atau R2-nya, R2 bagi R1-nya atau R1 bagi R2-nya diketahui, atau D2 bagi D1-nya diketahui, atau D1 bagi D2-nya diketahui. Nanti untuk menghitung nilai dari apa itu, nilai dari perbandingan kecepatannya dapat digunakan persamaan ini. Jadi ini silakan ditulis ya, yang persamaan ini. Oke, yang persamaan dalam kotak ini silakan ditulis, yaitu perbandingan kecepatan aliran pada fluida. Ini silakan ditulis. Ini rumus cepat deh, jadi nanti bisa dihafalkan ya. Nah, yang perlu kita ingat apa? Kalau V1 itu pasti dia nanti berbanding terbalik dengan A1. Sehingga nanti V1 A2 bagi A1. Ini namanya perbandingan berbanding terbalik. Namanya perbandingan berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Nah, maksudnya gimana perbandingan yang berbanding terbalik? Maksudnya seperti ini. Misalkan nanti nih semakin besar V-nya, maka nanti luas penampangnya itu pasti dia semakin kecil. Sedangkan kalau semakin luas penampangnya semakin tinggi, maka nanti kecepatannya semakin rendah. Ini untuk debit yang sama ya. Jadi itu kayak gitu nanti. Nah, rumus ini nanti penting kenapa? Karena nanti kalau misalkan di Olimpiade itu biasanya ada soalnya diketahui diameter kayak gitu. Biasanya untuk persamaan kontinuitas itu diketahui diameternya. Dan nanti biasanya kayak gini, ada juga kalau misalkan ada soal nih, ada soal statement kayak gini misalkan, apabila kecepatan apabila apabila luas penampang semakin besar, maka apa yang terjadi? Nanti pasti pilihannya yang pertama itu kecepatan semakin kecil. Kecepatan semakin kecil, jelas, kecepatan semakin kecil. Lalu untuk debit, nilai debitnya itu tetap. Debit air atau Q itu nilainya tetap ya, meskipun penampangnya diperbesar sebesar apapun, asal di situ tidak ada losses ya. Tidak ada losses ini maksudnya gimana? Jadi tidak ada losses ini maksudnya tidak ada air yang terbuang kayak gitu. Pasti nilai debit airnya itu tetap nilainya kayak gitu. Jadi kecepatannya menurun, sedangkan debit airnya tetap kayak gitu. Nah, sekarang perlu kamu ini ya, rumus yang bawahnya ini. Jadi rumus yang bawahnya ini dia itu adalah debit air yang dapat membangkitkan suatu daya oleh energi potensial dari suatu fluida pada dari suatu ketinggian. Dinyatakan oleh rumus ini. Yang P ini silakan dicatat ini, yang rumus yang P ini. Nah, nanti akan saya berikan contohnya bagaimana untuk rumus yang P ini. Nanti langsung saya tunjukkan ya. Oke, ini rumusnya catat dulu. Nanti setelah ini saya kasih contoh soalnya. Nanti saya kasih contoh soalnya. Silakan yang rumusnya ini catat dulu. Nanti kita akan masuk ke contoh soal yang debit aliran air ini. Nanti akan saya contohkan. Kenapa ini saya notif? Soalnya ini banyak yang keluar. Jadi kasusnya itu dia adalah air terjun dengan pembangkit listrik. Maksudnya gimana? Jadi dari energi potensial air di air terjun ya, itu dia dijadikan sebagai suatu pembangkit listrik tenaga air kayak gitu. Ini rumusnya catat dulu. Nanti akan saya tunjukkan contoh soalnya bagaimana. Kalau sudah selesai catat untuk rumus debit aliran air yang P yang dari ini sama lambang-lambangnya nanti silakan bilang ya. Nanti akan saya tunjukkan untuk contoh soalnya seperti itu. Sudah catat selesai, Pak.
Oke. Nah, ini saya tunjukkan ya contoh soalnya untuk yang tadi ya. Nah, saya share screen dulu. Suatu air terjun dengan kecepatan jatuh air jatuh konstan 30 meter per second. Kayak gitu ya. Memiliki ketinggian 40 meter dari bagian paling dasar air terjun. Nah, apabila pada bagian bawah air terjun dipasang generator listrik dengan efisiensi 85%, maka tentukan yang A itu dia adalah daya P yang dihasilkan generator. Yang B itu dia ada tanya energi yang dihasilkan generator selama 1 hari dalam KWH ya, dalam KWH. Oke, silahkan ditulis dulu soalnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengerjakannya. Soal kayak gini banyak keluar di Olimpiade ya. Di tahun berapa kemarin 2019 sama 2018 di tingkat provinsi kalau nggak salah keluar soalnya seperti ini. Dan efisiensinya itu dia tidak 100%. Jadi maksudnya efisiensi ini gimana? Jadi nih misalkan generator kan dia mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, misalkan nih kita memberikan input pada generator itu 100 kW ya misalkan 100 kW pada generator. Maka nanti yang berubah menjadi listrik itu hanya 100%, hanya 85% dari 100 kW tersebut atau sekitar 85 kW. Sehingga itu dikatakan generatornya memiliki efisiensi 85%. Kayak gitu. Nanti akan saya tunjukkan dulu. Ini bisa dikatakan dia itu adalah PLTA, air terjun, di mana dia itu memanfaatkan energi potensial atau ketinggian dari air untuk menggerakkan turbin sehingga turbinnya nanti menjadi energi listrik seperti itu. Sudah selesai, Pak. Oke. Nah, nanti kalau kayak gini, kita gimana? Kita ilustrasikan aja. Misalkan ini air terjunnya di sini ya.
Ini air terjun, generatornya di sini. Ini generatornya ya. Jadi nanti air terjun itu dia memberikan air ke bawah sini, seret. Nah, kayak gini. Nah, nanti untuk menghitung P oleh air terjunnya, P air terjun itu sama dengan P input generator. P input generator. Jadi kenapa? Jadi seperti ini ceritanya. Jadi energi yang dihasilkan oleh air terjun tersebut, perubahan energi potensial menjadi energi kinetik tersebut dari pergerakan air itu, dia diubah menjadi suatu input generator. Nah, caranya menghitung P air terjun ini gimana? Cara menghitung P air terjun ini menggunakan rumus tadi yang sudah kamu tulis, yaitu menggunakan P, Rho, Q, G, H, kayak gitu. Nah, di mana untuk permukaannya saya lupa ya menyebutkan permukaannya. Di mana luas permukaan air terjun, luas penampang air terjun, penampang air terjunnya dia adalah 20 meter persegi deh. Luas penampangnya, A-nya sama dengan 20 meter persegi. Sorry, ada yang lupa. Yaitu kita belum menuliskan berapa tadi luas penampangnya ya. Luas penampangnya ditulis dulu. Nah, nanti berarti kita ngitungnya seperti ini. Berarti kita ngitung dulu Q-nya berapa. Q sama dengan V dikali A. Q sama dengan V-nya tadi berapa? V-nya tadi dia adalah 30, A-nya 20. Berarti 30 dikali 20. Untuk yang A ya, sama dengan 600. 600 meter angka 3 second. Nah, nanti untuk hitung dayanya, P air terjun atau P input generator itu sama dengan Rho Q G H. Rho-nya 1000, Q-nya 600, dikali G-nya 10, hanya 40. Nanti berarti P input generator sama dengan ini 10 pangkat 3 kali 6, 10 pangkat 2 kali 10, kali 4, 10. Hasilnya nanti adalah 24, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Atau nanti bisa kita tulis hasilnya adalah 24, 10 pangkat 7, atau akhirnya 2,4, 10 pangkat 8. Buat kayak gini ya. Nah, ini untuk hitung. Nah, ini dia baru P input generatornya. Kalau P outputnya gimana? Daya listrik. P listriknya sama dengan P output generator. Sama dengan efisiensi dikali P input generator. Nah, nanti bisa kita lihat bahwa ini adalah sama dengan 85% dikali 2,4, 10 pangkat 8. Nah, ini nanti bisa kita hitung 0,85 dikali 2,4 kali 10 pangkat 8. Ini kita pakai kalkulator aja ya berapa hasilnya. Bentar. 0,85 kali 2,4. 2,04, 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 watt. Ini hasilnya. Oke, silakan ditulis dulu. Kita berarti kalau kita dalam satuan listrik ya, berarti P listriknya ini dia bisa ditulis hasilnya itu adalah, kalau dalam satuan listrik itu biasanya yang digunakan itu dia adalah gigawatt. Berarti ini dia hasilnya adalah 2,04 0,204 gigawatt kayak gitu. Atau 10 pangkat 9 kayak gitu. Silakan ditulis dulu.
Sudah tercatat selesai, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi berapa energi yang dihasilkan kalau dalam satu hari? Nah, tadi kan kita sudah punya nih P output-nya, P listriknya dia adalah 0,204 gigawatt. Nah, nanti energinya, energi listriknya berarti tinggal dikalikan aja. P listrik dikali waktunya. Nah, waktunya itu dia adalah 24 jam. Berarti 0,204 dikali 24. Nah, ini kalau dikali kalkulator hasilnya nanti bakal kelihatan berapa. Oke, sebentar. Kalau kita kalkulator 0,204 dikali 24. Ini nanti hasilnya adalah 48,96. Ini adalah 4,896 gigawatt hour, sorry. GWh, ini sangat besar sekali. Nah, ini. Oke, silakan ditulis dulu. Setelah ini kita akan membahas contoh terkait persamaan Bernoulli. Nah, setelah persamaan Bernoulli, nanti kita akan lihat juga penurunan persamaan-persamaan yang merupakan turunan dari persamaan Bernoulli. Seperti itu. Oke, sudah ya. 4,896 gigawatt hours. Cukup besar ini. Kalau pembangkit-pembangkit pada umumnya itu nggak sampai sebesar gigawatt. Kalau di Indonesia itu rata-rata hanya sampai megawatt saja untuk pembangkit-pembangkit besar seperti yang ada di PLTA Cirata, kemudian PLTA Saguling, dan lain-lain yang ada di Indonesia, di Malang, atau di daerah Jawa Barat, itu pembangkit listriknya untuk tenaga air tidak sebesar ini. Gitu. Sudah tercatat selesai. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah ini kita akan membahas terkait nah, setelah ini kita akan membahas terkait persamaan Bernoulli. Nah, ini dia yang paling penting. Ini dia merupakan jadi ini dia itu merupakan lanjutan dari bab tadi. Kalau kita berbicara fluida dinamis, kita tidak jauh-jauh nanti kita akan membahas terkait persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini hukum bacaannya gimana ya? Seperti itu. Bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per volume memiliki nilai sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Jadi ini sebenarnya dia sama kayak hukum kekekalan energi mekanik. Sama seperti hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kalau hukum kekekalan energi mekanik itu gimana? Kalau kekekalan energi itu EM1 sama dengan EM2. Di mana EM1 itu EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Di sini pun sama. Di sini ini sebenarnya adalah representasi dari energi luar atau energi yang tersimpan atau U1. Lalu di sini dia adalah di sini adalah EK1, di sini adalah EP1. Nah, sebenarnya energi mekanik, hukum kekekalan energi itu sebenarnya ada energi dalam tambah EK1 tambah EP1. Nah, seperti ini. Ini dia adalah hukum kekekalan energi, seperti itu. Jadi silakan ditulis dulu persamaannya, di mana ini saya tulis ya, bahwa P1 dia adalah tekanan di titik 1, tekanan di titik 1, nah kalau P2 itu sama, P2 itu dia adalah
V2 itu dia adalah tekanan di titik 2. Kalau V1 dia adalah kecepatan di titik 1. Kemudian V2 adalah kecepatan air di titik 2. Nah, kalau H1 dia adalah ketinggian air di titik 1. H2 ketinggian air di titik 2. Rho adalah massa jenis. Ini satuannya semua harus menggunakan SI ya. Kemudian G itu dia percepatan gravitasi. Silakan ditulis gambar sama rumusnya, silakan ditulis ya. Satuannya semuanya harus menggunakan meter per second. Nah, ini silakan ditulis dulu. Sama gambarnya juga ya, biar nanti lebih jelas. Selain nanti kita banyak mencatat juga. Nah, ini nanti Bernoulli ini banyak diterapkannya. Nah, nanti saya kasih contoh satu soal Bernoulli, nanti kita akan kerjakan bersama. Setelah itu nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh-contoh teorema dari penurunan yang diturunkan dari persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas. Tapi nanti mungkin untuk penurunannya nggak akan saya bahas ya, mungkin nanti akan saya lebih fokus gimana cara mengerjakan soalnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Harapannya nanti setelah bisa mengerjakan soalnya, nanti langsung bisa mengerjakan soalnya. Jadi nggak usah menerka-nerka, yang penting bisa menggunakan rumusnya kayak gitu.
Sudah catat. Oke, nah, lanjutkan ya. Nah, ini dia adalah contoh soalnya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Nah, di sini ada, kita bisa melihat ya, di sini diketahui apa aja. Jadi, nah, di sini adalah perhatikan aliran fluida berikut. Nah, massa jenis fluida adalah 500 kg per meter kubik. Nah, di sini sebenarnya tersirat ya, semuanya itu ada tersirat. Di mana di sini menunjukkan ya, misalkan ini posisi 1, ini posisi 2 ya. Nah, itu nanti P1 lebih kecil dari P2. Maka nanti perubahan P-nya dia adalah P2 dikurangi P1 kayak gitu. Nah, nanti di sini bisa kita lihat ya bahwa H1 itu sama dengan 2 meter. H2-nya ini diketahui dulu ya, ini diketahui. Nanti H2 itu sama dengan 0. Kemudian V1 sama dengan 4 meter per second. Kemudian V2 sama dengan 10 meter per second. Nah, kayak gitu. Rho-nya dia adalah 500. Oh, sorry. Aduh. Hapus ya, sebentar. Hapus ya. Bentar, sorry, saya ulangi lagi ya. P1 kurang dari P2 dikurangi P1. Di mana nanti H1 sama dengan 2 meter, H2 sama dengan 0 meter, dan V1 sama dengan 4 meter per second, V2 sama dengan 10 meter per second. Nah, nanti bisa kita hitung bahwa nanti P1 tambah setengah rho P1 kuadrat tambah rho G-H1 sama dengan, sebentar, ini kok hilang ya gambar. Aduh, gambarnya hilang lagi ya. Astaga. Gambarnya nggak mau muncul ya. Bentar ya, sorry. Gambarnya hilang-hilangan ya. Bentar, saya ini kan aja. Saya ubah jadi ini aja biar gampang ya. Ini silakan soalnya dicatat dulu aja. Soalnya dicatat dulu ya. Silakan, soalnya dicatat dulu. Nanti akan saya pindah ke whiteboard aja. Soalnya ini gambarnya gampang kabur-kaburan nih kalau kita gunakan di sini ya. Gambarnya silakan gambar dulu aja, nggak apa-apa. Kalau gambarnya sudah selesai di ya. Gambar sama soalnya silakan catat dulu. Sudah saya catat atau belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya share screen ulang ya. Saya tulis di sini aja biar enggak ini. Nah, tadi kita lihat soalnya ya. Kalau kita lihat soalnya tadi gambarnya kayak gini. Ini contoh soal persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Bernoulli saya. Jadi gambarnya kayak gini ya. Nah, ini pipanya di sini, kemudian jelotot ke bawah seperti ini. Ini H1-nya 2 meter. Dan di sini V1-nya adalah 4 meter per second. Di sini adalah V2-nya 10 meter per second. Dan di sini H2-nya sama dengan 0. Nah, ditanyakan delta P, perbedaan tekanan, ya kan? Nah,
Ini bisa kita hitung pakai P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, kita pakai rumus ini ya. Nah, kalau udah nanti kita ketemu kayak gini. P1 tambah setengah, oh ya rho-nya 500 ya. Kali 500, kali V1-nya dia adalah 4 kuadrat, tambah 1000, 500 ini bukan 1000. Kali 10 kali 2 sama dengan P2 tambah setengah kali 500 kali 10 kuadrat tambah 1000 kali 10 kali 0. Jadi hasilnya adalah P1 ini dicoret jadi 8 ya kan, tambah 4000 ditambah ini dia nanti hasilnya, sorry ini bukan 5000 ini 500, nanti hasilnya ini adalah 10.000 setengah P2 setengahnya ini bisa dicoret, ini nanti hasilnya adalah 1000 ya, sorry adalah 50, nanti ini adalah 25.000. Maka di sini nanti P1 dikurangi P2 sama dengan 25.000 dikurangi 14.000. Hasilnya nanti delta P sama dengan 11.000 Newton per meter persegi, atau delta P sama dengan P1 dikurangi P2. Jadi sorry, tadi saya salah. P1 lebih dari P2 ya. Itu sama dengan 11.000 kilopascal. Seperti ini. Nah, silakan ditulis untuk jawabannya. Ini adalah salah satu contoh penerapan pesan. Penerapan lainnya seperti bagaimana? Penerapan lainnya misalkan menghitung kecepatan. Ini saya kasih contoh soalnya dulu ya, sebentar. Nah, ini saya kasih contoh satu lagi, contoh soal persamaan Bernoulli ya. Nah, ini ada salah satu contoh soal yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena di sini yang dihitung itu bukan tekanannya, tapi di sini yang dihitung adalah nilai dari kecepatannya. Sudah ditulis? Sudah selesai atau belum tulisnya? Belum ya, silakan ditulis dulu. Selesai. Bentar. Jadi kalau sudah selesai catatnya, bilang ya.
Sudah catat. Oke, sudah selesai. Oke, sebentar. Saya tampilkan satu contoh soal lagi. Sebentar, tunggu ya. Nah, oke, saya tampilkan kembali. Bentar. Oke, sorry. Nah, ini apakah layar saya sudah terlihat ya? Sudah ya. Nah, di sini diketahui tekanan P1, P2-nya, kemudian diketahui apa itu ketinggiannya juga. Nah, di sini kita disuruh mencari aliran pada pipa kecil atau P1. Nah, kalau kita tahu luas penampangnya ya, sebenarnya lebih mudah kalau kita tahu luas penampangnya. Kalau kita luas penampangnya, kita bisa pakai persamaan kontinuitas. Tapi karena di sini kita nggak tahu, maka kita pakai persamaan Bernoulli kayak gitu. Di sini diketahui ya bahwa H1 sama dengan 5 meter. Kemudian ini nanti dicatat nanti aja ya. Jadi saya kirimkan apa itu PDF sama rekamannya nanti, sehingga nanti kamu tinggal mencatat ulang saja. Oke. Kemudian H2-nya dia adalah 1 meter. Nah kan posisi pipanya itu kan yang sini itu 5 meter, yang sini itu 1 meter. Nah, kemudian V1 itu sama dengan 36 km per jam. Kecepatan aliran air, kecepatan aliran fluida pada pipa yang lebih besar dia itu adalah 36 km per jam. Kemudian kita ketahui juga bahwa P1 dia adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan untuk P2 dia adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kemudian gimana cara kita mencarinya? Nah, kita gunakan hukum Bernoulli. Nah, nanti P1 tambah setengah rho P1 kuadrat sama tambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat tambah rho GH2. Di mana di sini rho-nya adalah 1000 kg meter atau air ya, air. Kemudian G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Bisa kita hitung bahwa nanti ini dia adalah 9,1 10 pangkat 5 ditambah setengah kali 1000. Nah, V-nya 36 km per jam ini kita ubah jadi meter per second atau 36.000 dibagi 3.600 meter second. Nanti 10 meter per second. Nanti dikali 10 kuadrat tambah 1000 dikali G-nya 10 dikali H-nya 5 sama dengan P2-nya 2 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah kali 1000 kali V2 kuadrat tambah 1000 kali 10 kali 2. Jadi dari sini bisa kita hitung ya, sini 9,1 10 pangkat 5 tambah nanti bisa dicoret ini 50 berarti 50.000 tambah 50.000 nanti dia 2 kali 10 pangkat 5 ini dia 500 kali V2 kuadrat tambah 20.000. Ini bisa kita tulis J itu adalah 910.000 tambah 910.000 tambah 100.000. Nanti 200.000 ditambah 20.000 tambah 500 kali V2. Ini bisa kita tulis dia itu yang ini 110.000 1.010.000 setelah itu sama dengan 220.000 tambah 500 kali V2. Bisa kita kurangkan bahwa 110.000 dikurangi 2.000 ini hasilnya sama dengan 500 kali V2.
Nanti ini bisa kita kurangkan pakai kalkulator aja ya, biar cepat kekurangannya. Dia adalah 790.000 dengan 500 V2-nya sama dengan V2 kuadrat sama dengan ini dibagi 500 dan 150. Kan nanti V2 dia adalah akar dari 1580. Nanti silakan dihitung sendiri ya pakai kalkulator ini nilainya berapa kayak gitu. Ini buat mencari kecepatan adalah seperti ini. Nah, ini nanti ininya saya bagikan ya apa? Coret-coretannya. Saya akan menjelaskan ke bab selanjutnya. Nanti kamu catat rumusnya aja, oke? Bisa? Bisa. Oke. Saya agak kurangin abadan untuk hari ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Oke, ini. Nah, ini yang harus kamu catat. Kenapa saya bilang ini harus kamu catat? Karena ini contoh soal yang paling sering keluar itu dia adalah terkait ini bejana yang tersebut bejananya itu ada air yang bocor. Nah, ini silakan catat dan digambar dengan rapi ya. Ini saya tunggu. Silakan catat dan gambar dengan rapi. Nanti untuk soal yang selanjutnya nanti akan kita kerjakan bersama. Akan catat untuk rumusnya. Ini adalah teorema Torricelli. Torricelli itu dia itu menyatakan air keluar dari suatu wadah bocor terhadap yang memiliki ketinggian tertentu terhadap permukaan atas bagian atas air kayak gitu. Kalau sudah selesai nyata bilang ya. Setelah ini banyak nyatet rumusnya aja. Nanti agar kita bisa melihat persamaan-persamaannya. Nanti untuk yang manometer rumusnya di belakangan aja ya. Nanti akan saya bagikan ini. Jadi yang saya bahas hari ini itu adalah materi-materi yang dikeluarkan. Kalau manometer itu dia jarang banget dikeluarkan. Boleh nanti dipelajari, silakan dipelajari untuk menambah pengetahuan ya.
Sudah catat selesai. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Berapakah kecepatan? Nah, ini langsung kita masukkan rumusnya tadi. Tadi kelihatan kan ya? Jadi kita ketahui dari sini itu H1-nya berapa ini? Sebentar, H2-nya tadi kalau dilihat dari persamaan ya. Di sini itu bisa kita lihat bahwa H2 sama dengan 40. Kemudian H1-nya sama dengan 85 kurangi 40 atau nanti ketemunya adalah 45 cm, ini juga cm. Ini juga ke meter atau jadi 0,4 meter. Ini adalah 0,45 meter. Nah, ketika kita menghitung V-nya, kita hitung V-nya itu kita hitung seperti ini. V ini kita ngitung kecepatannya dulu ya. V sama dengan akar 2GH1. Berarti nanti seperti ini. 2 kali 10 kali 0,45. Ini kalau kita kalikan nanti dia ketemunya adalah akar 9 atau 3 meter per second. Sedangkan yang kedua yang B, kita pakai rumus X max. X max-nya nanti ketemunya adalah dari 2 akar H1 H2. Berarti bisa kita hitung 2 kali 0,4 kali 0,45. Nanti bisa kita hitung 2 ini dia adalah, ini kalau kita kalikan dia itu akan membentuk sebentar, 2 0,9 kali 0,2 itu 0,18. Nanti seperti ini 0,18. Nanti bisa kita tulis 2 akar 0,09 dikali 2. Nanti bisa ketemunya 0,6 akar 2 meter. Seperti ini. Silakan ditulis. Kita akan masuk ke materi terakhir. Setelah ini dia yaitu adalah gaya angkat ke atas oleh ini apa namanya? Oleh udara atau fluida. Untuk yang manometer tidak saya bahas karena tidak banyak dikeluarkan. Sudah catat selesai. Oke. Nah, ini kita akan bahas selanjutnya itu manometer. Nah, ini nggak usah dicatat dulu. Ini nanti PPT-nya saya bagikan. Yang perlu dicatat adalah yang bagian ini. Silahkan catat. Ini dia adalah pesawat terbang. Jadi ini adalah konsep pesawat terbang. Ini silahkan dicatat, karena ini banyak keluar soalnya. Nah, ini silahkan catat dulu. Ini soalnya banyak yang keluar. Jadi pada dasarnya konsep agar pesawat itu dia bisa terbang ya. Agar pesawat itu dia bisa terbang itu adalah F angka, dia harus lebih dari W kayak gitu. Di mana di situ pada dasarnya ada 4 buah gaya yang bekerja pada pesawat, yaitu gaya berat ke bawah atau W, kemudian ada gaya angkat ke atas atau FA, kemudian ada gaya mesin depan,
Kemudian ada gaya gesek udara ke belakang atau FB. Nah, syarat agar pesawat bisa terbang itu nanti kecepatan aliran udara pada bagian bawah pesawat itu harus lebih kecil dibandingkan kecepatan udara di bagian atas pesawat. Dan tekanan udara pada bagian bawah itu dia harus lebih besar dibandingkan tekanan udara yang menekan ke bawah, kayak gitu. Yang menekan ke atas itu harus lebih besar daripada yang menekan ke bawah. Itu dapat dilihat ya syarat agar pesawat bisa terbang. Nah, syarat bagi pesawat terbang saat mengudara, saat tinggal atau take off, itu F angkatnya harus lebih dari V. Kemudian kalau terbang konstan, F angkat harus sama dengan V. Kemudian saat mendarat atau turun, F angkat dia harus kurang dari V. Seperti itu. Nanti persamaannya kayak gitu. Itu silakan ditulis dulu secara lengkap. Karena kenapa saya ajarkan yang ini banyak keluar, banyak dikeluarkan. Beberapa kompetisi itu biasanya sering dikeluarkan. Silahkan rumusnya catat dulu, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kita mengerjakan soalnya. Yang paling penting itu ini deh ya. Yang paling penting saya tandai itu ada ini, yaitu ini syarat terbang sampai ini. Ini yang paling penting. Sama gambarnya juga. Nanti kita bisa mengetahui mana nih bedanya FA, mana bedanya FB, kemudian VA itu mana, VB itu mana, kayak gitu. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dia contoh soalnya. Sebuah pesawat melalui udara bagian bawah permukaan sekitar kecepatan permukaan pada permukaannya sekitar 30 bergerak dengan kecepatan
Kira-kira berapa gaya angkatnya kayak gitu. Nah, ini kita menggunakan rumus yang ini yang apa itu? FA min FB. Jadi gaya angkatnya itu sama dengan FA dikurangi FB. FA dikurangi FB. Jadi ketemunya dia pakai rumus setengah, ini kan setengah kali P udara dikali V atas kuadrat dikurangi V bawah kuadrat. Nanti tinggal ditulis setengah kali 1,3 dikali 1,3 sorry. Jadi dikali 160 kuadrat dikurangi 145 kuadrat. Langsung bisa ditulis setengah dikali 1,3. Nah, ini biar bisa dijabarkan 160 dikurangi 145. Ditambah kali 160 tambah 145. Nanti dia setengah dikali 1,3 dikali ini dia adalah 15 dikali 305. Nah, ini silakan dihitung sendiri hasilnya berapa. Silakan ditulis sama dihitung. Ini adalah soal terakhir kita ya untuk pertemuan pada siang hari ini. 0,65 kali 15 kali 305. Dia adalah sama dengan oh iya, sorry, ini dikali 30. Lupa, 30-nya belum saya masukkan. Dikali hanya 30, ini dikali 30 juga. Jika dikali 30 berarti dikalikan 30. Dikalikan 30 berarti hasilnya adalah 29 Berarti hasilnya dikali 30 hasilnya adalah 89.212,5 Pascal. Newton, sorry. Newton. Ini hasilnya. Silakan ditulis untuk ininya. Jawaban akhirnya. Ini soal terakhir ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, silakan nanti kalau sudah selesai tulis bilang ya. Sudah catat selesai, Pak. Oke. Nah, mungkin itu sekian untuk materi hari ini. Nanti untuk rekaman sama catatan sama screenshot-nya tadi akan saya kirimkan ke WA ya. Mungkin saya mohon maaf hari ini kurang bisa maksimal karena hari ini saya agak kurang sehat. Ya, semoga bermanfaat ya yang tadi sudah saya berikan. Karena tadi kita mulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Nanti akan saya kasih latihan soal juga ya. Nanti nanti malam saya kirimkan, silakan dikumpulkan bebas kapan. Mungkin sebelum minggu depan tidak apa-apa, tapi lebih cepat lebih baik. Karena tadi kita mulai dengan doa, kita tutup dengan doa, berdoa meletakkan bersama masing-masing, doa dimulai. Baik, tidak ada kata cukup untuk udah. Saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore.